Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Saudaraku, mari kita kembali selalu mensyukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bait Allah yang suci. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Bacaan kedua 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan 25, dan Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 25. Marah. Saudaraku, kita semua saudara pastilah pernah marah dengan berbagai alasan saudara. Namun sering pula kita marah tanpa alasan, membuat orang lain bertanya-tanya, ada apa ini? Injil hari ini yang kita renungkan saudara, melihat betapa marahnya Dia, Tuhan Allah kita Yesus Kristus, ketika dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yohanes 2 ayat 14. Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait suci dari berbagai penyalahgunaan yang salah saudara. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan dalam bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat keheningan, dan setiap orang dapat membina inspirasi bagi hidupnya. Namun, tujuan itu menjadi terganggu saudara dengan berbagai usaha dan kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan sendiri. Secara tak sadar, kita pun sering ketika berada di dalam gereja saudara, sikap dan perbuatan kita sering tidak mencerminkan rumah Allah. Kita selalu bersikap tak pantas dengan asik mengobrol, melirik kanan kiri, sibuk dengan menjawab WA yang ada di gadget kita. Juga sering pikiran kita mengotori tempat kudus ini saudara dengan pikiran-pikiran negatif. Memikirkan bagaimana bisa menggait orang itu, bagaimana saya bisa deal bisnis dengan dia. Atau pikiran kita yang tidak fokus memikirkan, pulang ini mau makan di mana. Dan yang lebih parah lagi saudara, saat perayaan Ekaristi saudara, kita justru makan, sibuk dengan gadget kita, dan bahkan ada yang tertidur mengorok. Seperti yang kita ketahui, diri kita pun saudara adalah bait Allah. Dalam kehidupan kita sering kita tak menunjukkan diri kita ini adalah bait Allah yang suci. Justru hati kita menjadi tempat sampah, amarah, dendam, dan kebencian. Kita sering selalu menyakiti orang lain saudaraku. Tuhan Yesus tak mau melihat hati kita menjadi tempat sampah. Hati kita yang sejatinya ini adalah bait Allah. Hendaklah kita dapat menunjukkan kekudusan, kesucian agar layak menjadi tempat bersemayamnya, bertahtanya Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih, kita semua diajak dalam masa pantang dan puasa, dalam masa retret batin ini saudara, untuk merefleksi diri kita. Bagaimana sikap dan perilaku kita di tempat-tempat rumah doa, dalam gereja, saat mengikuti perayaan Ekaristi,
Adakah kita asik-asik mengobrol, melirik kanan kiri, sibuk dengan menjawab WA-WA kita di gadget kita? Adakah pikiran-pikiran negatif yang selalu mengiang-ngiang, tidak fokus saat perayaan Ekaristi, apalagi di saat konsekrasi, sibuk dengan gadget kita dan bahkan ada yang tertidur? Bagaimana pula saudaraku yang terkasih di dalam kehidupan kita yang adalah bait suci Allah ini? Adakah hati kita ini menjadi tempat sampah, amarah, dendam, dan kebencian, serta sering menyakiti orang-orang lain? Marilah saudaraku yang terkasih, pada masa pantang dan puasa ini saudara, kita mau sungguh-sungguh menata tempat-tempat doa kita sebagaimana kita menata hati kita agar menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Kita adalah bait-Nya. Karena itu saudaraku, biarkanlah Tuhan sungguh-sungguh bertahta dalam kehidupan kita yang nyata, dan juga Tuhan boleh bertahta, bersemayam, menguasai kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.